Selamat pagi, Mas Saiful Huda. Apa kabar? Baik, Mbak Widya. Selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi. Silahkan Mas, apa nih tanggapannya terkait pengumuman hasil ujian seleksi pertama guru SNP3K hari ini? Terima kasih, Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim, beserta seluruh jajaran Kemendikbudristek. Yang saya hormati, Pak Bima, PLT BKN, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati, mewakili Pak Cahyo Kumolo, Pak Alex Deni. Yang saya hormati, Pak Suhajar, mewakili Pak Tito, Menteri Dalam Negeri. Ibu Siti, Pak Ade, Pak Amri, mewakili langsung dari seluruh guru honorer yang ada di Indonesia. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, atas nama DPR RI melalui Komisi 10, kami mengapresiasi, mengucapkan terima kasih atas diumumkannya seleksi tahap pertama guru honorer menjadi P3K pada pagi hari ini dan bisa diakses jam 12 nanti siang. Apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja dari Kemendikbud, atas mandat dari Komisi 10 melakukan lobby dengan tim Panselnas. Karena itu kami atas nama pimpinan Komisi 10 menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga. Yang kedua, kami mengucapkan selamat kepada seluruh guru honorer yang lolos pada tahap pertama ini, yang berjumlah kurang lebih sekitar 173.329 guru honorer kita. Angka ini mendekati dari harapan Komisi 10 dari seleksi pada tahap pertama ini. Karena itu kami ucapkan selamat bagi yang lulus pada seleksi tahap pertama P3K ini, dan bagi seluruh guru honorer yang berjumlah hampir 420.000 yang belum lulus pada seleksi tahap pertama ini untuk bersiap-siap mengikuti tahap seleksi kedua dan yang ketiga. Kami mendorong sepenuhnya kepada seluruh guru yang belum lolos untuk mengambil inisiatif kembali, mendaftar kembali pada tahap seleksi 2 dan 3 dan tahun-tahun berikutnya. Tentu pada konteks ini, Mbak Widya dan Bapak Ibu sekalian, kami ingin memberikan catatan sebagai tugas pengawasan dari DPR RI. Catatan kami yang pertama adalah kami ingin beberapa kekurangan dari hasil seleksi tahap pertama ini dijadikan sebagai bahan evaluasi dan untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada tahap kedua dan ketiga. Ini menjadi penting karena semangat kita semuanya harus sama, menyangkut soal guru honorer. Posisi kita adalah harus berpihak dan berposisi untuk mengafirmasi beliau-beliau yang sudah lama mengabdi, mengambil peran negara dan pemerintah selama berpuluh-puluh tahun. Karena itu, kebijakan yang sifatnya berpihak dan mengafirmasi pada guru honorer di mata kami adalah bagian dari balas budi kita atas seluruh pengabdian yang telah diberikan oleh para guru honorer kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal yang kedua yang ingin kami sampaikan, kenaikan dari sebelum diumumkan dan setelah dapat masukan dinamika dan tuntutan dari berbagai guru, dari 90.000 sebelum diumumkan, dan ada jeda waktu
kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian afirmasi, kami mengapresiasi ada kenaikan mencapai 173.000 yang lolos pada kesempatan tahap pertama ini. Karena itu, langkah kenaikan yang hampir mencapai 57%, kita apresiasi dan untuk dijadikan sebagai momentum perbaikan, bahwa semestinya tidak perlu ada dinamika dulu baru kemudian dilakukan afirmasi penyesuaian. Sekali lagi ini catatan yang perlu kami sampaikan sebagai bagian dari semangat kita untuk melakukan perbaikan ini di masa-masa yang akan datang, terutama terkait dengan seleksi guru honorer untuk menjadi pegawai P3K. Sekali lagi perlu perlakuan khusus, afirmasi khusus, dan keberpihakan khusus dari pihak pemerintah. Catatan kami yang lain adalah kami ingin proses pengangkatan setelah lulus 173.329 guru honorer yang lolos pada tahap pertama ini tidak terjadi delay dalam proses administrasi pengangkatannya, supaya kejadian yang sebelumnya mengalami delay tidak terjadi lagi pada seleksi 1 juta guru honorer yang pada tahap pertama ini telah lolos 173.329. Ini semata-mata semangatnya kita semua adalah kita ingin dunia pendidikan kita berjalan dengan lancar, berjalan dengan maksimal, terlebih-lebih kita sedang menghadapi dan dalam situasi pandemi COVID ini. Semakin cepat guru-guru yang sudah lulus untuk mendapatkan kontrak dan mendapatkan kelulusan secara administratif akan semakin baik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Sekali lagi semoga pada tahap seleksi kedua dan ketiga penyempurnaan dan perbaikan bisa terus kita laksanakan. Sekali lagi demi semata-mata untuk kita semua melihat perubahan dan transformasi pendidikan Indonesia yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi dan juga budi pekerti tadi menjadi catatan dari pernyataan Bapak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Dan sekarang kita akan simak bersama tanggapan dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Hetifah Saifuddin, yang sudah kami rekam sebelumnya. Assalamualaikum, rekan-rekan guru yang saya banggakan. Alhamdulillah, kabar bahagia atas sebuah penantian panjang telah tiba. Setelah sempat ditunda, insya Allah akan segera diumumkan hasil seleksi guru P3K tahap 1. Saya, Hetifah Saifuddin, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, mengucapkan selamat kepada para guru yang lulus seleksi P3K. Dengan kelulusan ini, dunia pendidikan Indonesia mendapatkan manfaat besar, mulai dari peningkatan kesejahteraan guru hingga pemerataan jumlah guru di berbagai daerah. Dengan status baru ini, saya harap kegelisahan teman-teman selama ini terkait status ketenaga kerjaan dapat berkurang dan teman-teman akan semakin bersemangat dalam mendidik anak-anak kita. Kami mendengar dan mencatat aspirasi para guru dalam proses P3K yang baru lalu. Selain kesiapan para guru dalam pelaksanaan tes P3K ini, juga ada banyak kendala yang terus kami evaluasi. Mulai dari teknis administratif hingga kesiapan internet dan perangkat digital yang belum merata. Juga banyak teman-teman honorer yang khawatir karena belum bisa berhasil pada seleksi kemarin. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru yang belum lolos, jangan berkecil hati dan patah semangat. Masih ada kesempatan dalam tahap 2 dan 3. Dan perbaikan akan terus kami lakukan. Saya mendorong Bapak dan Ibu guru yang belum lolos hari ini untuk mengikuti tahap selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pahlawan
tanpa tanda jasa selama